Salam, salam sehat buat Bapak Ibu yang mendengarkan renungan pagi hari ini. Kita kembali bertemu dalam renungan pagi, yaitu hari Jumat di tanggal 15 Maret 2024. Tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami selalu bersyukur dalam kehidupan kami, karena anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sepanjang hari-hari yang kami lakukan, Tuhan menyatakan kasih-Mu dalam hidup kami, dan Tuhan juga mengingatkan kami selalu dalam hidup kami, supaya kami Tuhan mendengarkan suara Tuhan, karena firman itulah yang menjadi pelita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, Engkau menguasai hati pikiran kami, sehingga kami memahami mengerti akan firman yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini yang menjadi kekuatan iman percaya kita untuk menjalani hari ini, yaitu yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 10. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan kita ada 3 hal yang boleh kita lihat. Yang pertama dikatakan kasih, ketaatan, dan sukacita. Berbicara tentang kasih, erat hubungannya dengan kekristenan. Kalau kita baca sebelum nas ini, yaitu ayat 9, berbicara tentang kasih Allah kepada anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Kasih Yesus Kristus kepada Bapa, dan juga kasih Yesus Kristus kepada umatnya. Kasih yang bagaimana? Dunia mengenal kasih, tapi bukan kasih yang sejati, melainkan kasih yang bersyarat. Banyak orang berkata, aku mengasihi kamu karena kamu mengasihi aku. Aku akan berbuat baik kepadamu karena selama ini kamu berbuat baik padaku. Dan sebagainya. Kita melihat prinsip dunia mengasihi setelah memperoleh imbalan. Memberi setelah menerima. Itulah praktek kasih menurut pola dunia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, di manakah kita dapat menemukan kasih yang sejati? Kasih sejati timbul atau berasal dari sumber kasih itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Kasih sejati yang dimaksud bukan sekedar luapan emosi, tapi merupakan suatu prinsip. Jadi kasih itu bukanlah sekedar sifat atau bentuk emosi tertentu dari Allah, tetapi kasih adalah eksistensi Allah itu sendiri, yang dinyatakan secara total melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang sering kita dengar di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang kita lihat, kasih yang tanpa syarat, dan itulah kasih yang dinyatakan oleh Yesus ke tengah-tengah kehidupan manusia. Bapak Ibu, bagaimana supaya kita dapat mengalami atau hidup di dalam kasih Tuhan? Dikatakan demikian, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Jelas sekali kita lihat di sana bahwa kalau kita menuruti perintah Bapa, kita melakukan itu dengan ketaatan, kesetiaan, supaya ketika kita melakukan perintah Tuhan dengan ketaatan dan kesetiaan itu, dikatakan kita pasti hidup di dalam kasih Tuhan. Lalu kita lihat kasih itu berkaitan dengan ketaatan. Tuhan Yesus sendiri telah memberikan ketaatan, keteladanan kepada kita dalam hal ketaatan.
Dia mencontohkan itu di dalam kehidupan kita supaya kita meneladani Dia di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak hanya memerintah, tetapi terlebih dahulu Dia mempraktekkan kasih itu supaya praktek kasih yang dinyatakannya itu dalam kehidupan kita, itulah juga yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, sejauh mana ketaatan Tuhan Yesus terhadap Bapa? Ketaatan Tuhan Yesus terhadap Bapa adalah dikatakan sampai kematian di atas kayu salib. Itulah yang boleh kita bacakan kalau kita baca di dalam Filipi 2 ayat 5-11. Secara manusia, Yesus tidak sanggup menghadapi pergumulan yang sedang Dia jalani, yaitu harus mengalami penderitaan yang sangat berat, bahkan sampai mati di kayu salib demi menanggung dosa manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, tetapi dengan demikian kita lihat kunci keteladanan menjadi hal penting dan orang Kristen harus meneladani Kristus. Orang percaya harus bersyukur karena Tuhan Yesus yang menjadi sumber keteladanan kita. Karena Kristus menjadi keteladanan setiap orang percaya, maka ada 3 hal yang harus dilakukan dalam kehidupan kita, yaitu dikatakan tetap tinggal di dalam kasih Kristus. Yang kedua, tetap ada dalam sukacita Kristus. Dan yang ketiga, tetap saling mengasihi seperti Kristus. Kalau ketiga hal itu kita nyatakan dalam kehidupan kita, maka kita juga sudah meneladani Kristus dalam kehidupan kita. Sesuai dengan firman Tuhan yang boleh kita baca tadi, dikatakan jikalau kamu menuruti perintahku, jikalau kita menuruti perintah Tuhan, maka kehidupan kita akan berbahagia. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kita tidak mampu untuk melakukan kasih dalam hidup kita. Tetapi kita, ketika kita belajar kepada Kristus, maka kita dimampukan untuk meneladani dan melakukan apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mempraktekkan kasih-Mu dalam hidup kami. Dan Engkau juga mengingatkan kami supaya kami hidup saling mengasihi. Di tengah-tengah kehidupan kami, memang kami harus akui kasih sudah semakin menipis dalam kehidupan kami. Yang timbul hanya keegoan di tengah-tengah hidup kami. Karena kami sering mengandalkan kekuatan pikiran kami. Tetapi ketika kami mendengarkan suara-Mu dan melakukan perintah-Mu, ajaran-Mu, dan meneladani Engkau dalam hidup kami, kami pasti mampu dan bisa untuk melakukan hidup kasih seperti yang Engkau nyatakan. Karena itu Bapa, bantu kami di dalam kelemahan kami, kuatkan kami di dalam kekurangan kami, ajari kami di dalam kelemahan kami, sehingga kami mampu untuk tetap setia meneladani Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.